Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Kampung Cikarat di tahun 1970-an adalah daerah yang terkenal keras. Di sana hukum rimba seringkali lebih ditaati daripada hukum negara. Jika seorang tak punya keberanian, ia akan mudah diinjak-injak. Para lelaki muda tumbuh dengan pandangan bahwa harga diri adalah segalanya. Dan siapa yang bisa menjaga harga diri, dialah yang dihormati. Di tengah suasana itu, nama Haji Juhri mulai harum bukan karena ia seorang ustadz atau tokoh pemerintahan, melainkan karena ia seorang jawara yang dikenal kebal bacok, kebal tembak, dan tak pernah kalah duel. Tingginya hampir 2 meter, badannya tegap seperti batang kelapa, dan sorot matanya tajam seperti bilah golok baru diasah. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara. Sekali ia berbicara, orang langsung diam. Sekali ia melangkah, jalan akan kosong. Haji Juhri bukan hanya ditakuti, tapi juga disegani. Ia bukan preman murahan yang memalak atau merampas. Ia punya kode etik sendiri, tidak mengganggu orang lemah, tidak mengambil yang bukan haknya, dan tidak menyerang duluan kecuali diserang. Namun jika ada yang mencoba menguji nyali atau menantang, mereka sering menyesal seumur hidup. Konon, kekebalan tubuhnya bukan sekadar cerita bual. Warga pernah melihat sendiri bagaimana ia dihajar oleh 3 orang bersenjata golok di pasar. Golok-golok itu mendarat di bahunya, di punggungnya, bahkan di kepalanya. Namun tidak meninggalkan sedikit pun luka. Darahnya tidak menetes, kulitnya tidak sobek. Orang-orang hanya mendengar suara plek seperti memukul kayu keras. 3 penyerang itu akhirnya lari terbirit-birit. Wajah mereka pucat seperti melihat hantu. Rahasia kekebalan menjadi bahan bisik-bisik di warung kopi. Ada yang bilang ia mewarisi ilmu dari kakeknya yang dulu ikut perang gerilya melawan Belanda. Ada pula yang mengatakan ia pernah berguru di padepokan tua di hutan Banten, di mana ia harus bertapa 3 malam di dalam lubang tanah, hanya ditemani air kelapa muda dan doa-doa kuno. Beberapa orang tua di kampung bahkan percaya ia memiliki susuk besi di tubuhnya yang membuat kulitnya sekeras baja. Meski dikenal kebal, Haji Juhri tidak pernah sombong. Ia lebih suka duduk di teras rumahnya sambil menghisap rokok kretek dan menyeruput kopi pahit. Tetapi jika ada keributan di kampung, entah perampok, begal, atau geng dari kampung sebelah, Haji Juhri selalu ada di barisan depan. Orang-orang bilang kalau Haji Juhri sudah berdiri di tengah jalan, tidak ada satupun yang berani melangkah maju. Namun di balik ketenangannya, Haji Juhri tahu bahwa hidup sebagai jawara berarti selalu ada orang yang ingin menjatuhkannya. Dan suatu hari tantangan itu benar-benar datang, membawa kisah yang akan melegenda di kampung Cikarat. Malam itu kampung Cikarat sedang ramai. Pasar malam digelar setahun sekali, dan orang-orang dari kampung sekitar berbondong-bondong datang. Lampu petromak berderet di sepanjang jalan. Warung tenda menjajakan sate, kerak telur, dan es doger. Anak-anak berlarian tertawa sambil memegang balon. Musik dangdut di panggung hiburan terdengar sampai ke ujung jalan. Haji Juhri malam itu datang bukan untuk mencari hiburan. Ia hanya berniat mengantar anak bungsunya membeli mainan. Dengan sarung dililit di pinggang dan kopiah hitam menempel di kepala, ia berjalan santai menyusuri keramaian. Tapi ketenangan itu pecah ketika terdengar suara ribut dari arah panggung hiburan. Sekelompok lelaki asing, 6 orang jumlahnya, tampak mabuk. Mereka mengganggu penonton, mendorong-dorong orang, merampas dagangan pedagang kecil. Mata Haji Juhri langsung menyipit. Ia kenal wajah salah satunya, Jampang, seorang preman dari kampung seberang yang punya reputasi buruk. Jampang terkenal sadis dan tak segan melukai orang hanya karena masalah kecil. Orang-orang berusaha menghindar. Salah satu preman malah membalik meja pedagang sate hingga bara api berhamburan.
Beberapa orang tua berteriak panik, anak-anak menangis. Saat itulah Haji Juhri melangkah maju. "Cukup!" Suaranya berat dan menggelegar, membuat keramaian seolah berhenti sejenak. Jampang menoleh, matanya merah karena tuak. "Oh, ini dia yang katanya kebal bacok itu," ucapnya sambil menyeringai. "Malam ini kita lihat, kebal nggak sama peluru." Beberapa warga berusaha mencegah, tapi situasi sudah memanas. Jampang mengeluarkan pistol rakitan dari balik jaketnya. Orang-orang menjerit, sebagian langsung tiarap. Haji Juhri berdiri tegak, tidak bergeser sedikit pun. "Kalau mau coba, tembaklah. Tapi ingat, setiap peluru ada balasannya," kata Haji Juhri pelan tapi tegas. Tanpa ragu, Jampang mengangkat pistol. Brak! Satu tembakan meletus, pelurunya melesat dan menghantam dada Haji Juhri. Tapi tidak ada darah, tidak ada luka, peluru hanya memantul, jatuh ke tanah seperti memukul besi. Kerumunan terkejut, sebagian mengucap istighfar, sebagian lagi menahan nafas. Jampang tidak percaya. Brak! Brak! Dua tembakan lagi dilepaskan, kali ini ke arah kepala dan perut. Hasilnya sama. Peluru memantul, bahkan salah satunya memantul kembali ke arah penembak, nyaris mengenai kakinya sendiri. Wajah Jampang pucat pasi, ia mundur beberapa langkah, tangannya gemetar. "Setan, ini bukan manusia," gumamnya. Haji Juhri melangkah maju perlahan. "Aku manusia, tapi aku tidak mencari musuh. Kau yang datang menantang maut." Dengan sekali ayunan tangan, Haji Juhri meraih pistol dari tangan Jampang dan membantingnya ke tanah hingga hancur. Lalu dengan tatapan tajam ia berkata, "Pulang, sebelum aku hilang sabar." Jampang dengan gengnya tak berani melawan. Mereka kabur meninggalkan pasar malam yang kembali riuh. Orang bersorak sebagai menyalami Haji Juhri, sebagian lagi memandangnya dengan campuran kagum dan takut. Namun di balik kejadian itu, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang kekebalan Haji Juhri karena rajin mengamalkan wirid tertentu. Ada pula yang menyebut ia pernah mandi kembang 7 rupa di tengah malam buta. Tapi satu hal yang jelas, malam itu pasar malam Kampung Cikarat. Semua orang sepakat bahwa peluru pun tak bisa menembus tubuh Haji Juhri. Beberapa minggu setelah kejadian di pasar malam, nama Haji Juhri semakin melambung. Di warung kopi, di sawah, hingga di pangkalan ojek. Orang-orang membicarakan lelaki itu. Cerita tentang tubuhnya yang kebal peluru menyebar cepat, bercampur dengan bumbu dari mulut ke mulut. Ada yang bilang ia punya jin pelindung, ada yang bilang ia menyimpan pusaka keramat peninggalan leluhur. Tapi seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Kabar itu sampai juga ke telinga orang-orang yang tidak suka. Salah satunya adalah Mamat Serut, jawara dari kampung Pabuaran. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya legam, dan di pinggangnya tergantung golok panjang berukir naga. Mamat Serut terkenal temperamen dan tidak suka ada orang lain yang menyaingi reputasinya. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Haji Juhri sedang duduk santai di beranda rumah, menyeruput kopi hitam. Dari kejauhan terdengar langkah kaki berat, diikuti suara orang-orang berkerumun. Mamat Serut muncul diiringi beberapa anak buahnya. "Juhri!" serunya lantang. "Gue denger katanya lu kebal peluru, tapi gue mau tahu kebal gak sama golok gue." Warga yang lewat berhenti penasaran, beberapa bahkan sengaja mengikuti, berharap menyaksikan adu nyali ini. Haji Juhri meletakkan cangkir kopinya lalu berdiri. "Mamat, aku tak pernah mencari lawan. Tapi kalau kau ingin mencoba, silahkan." Mamat Serut menyeringai tanpa banyak bicara, ia mencabut goloknya. Mata golok itu berkilat terkena cahaya senja. Orang-orang menahan napas. Dengan teriakan lantang, Mamat mengayunkan goloknya ke arah bahu kiri Haji Juhri. Serak! Suara logam menghantam seperti membelah besi. Tapi hasilnya sama. Sama sekali tidak ada luka. Kulit Haji Juhri tetap utuh, hanya sarung yang robek sedikit. Warga bergemuruh, ada yang berteriak, takbir, ada yang hanya melongo. "Kurang keras, Mat," ujar Haji Juhri. "Tenang.
Coba lagi kalau kau sanggup. Merah padam wajah Mamat. Ia mundur selangkah lalu mengayunkan goloknya ke arah kepala. Serak! Suara benturan kembali terdengar. Tapi kali ini goloknya bergetar hebat, hampir terlepas dari genggaman tangannya. Haji Juhri masih berdiri tegak, bahkan tersenyum tipis. Apa sudah cukup? Tanyanya. Tapi Mamat yang merasa dipermalukan justru mengamuk. Bertubi-tubi ia melancarkan bacokan dari arah samping, atas, bahkan menusuk lurus ke perut. Tidak ada satupun yang menembus. Justru pada bacokan terakhir, goloknya patah menjadi dua, jatuh ke tanah dengan bunyi nyaring. Mamat terdiam, napasnya memburu, tangannya gemetar. Bukan hanya karena lelah, tapi juga ketakutan. Haji Juhri melangkah maju menempuk bahu Mamat. Pulangkan ego, Mat. Reputasi bukan didapat dari menakut-nakuti orang, tapi dari menjaga mereka. Wajah Mamat yang tadinya garang kini tertunduk tanpa sepatah kata. Ia berbalik dan pergi, diikuti anak buahnya yang pucat pasi. Warga menonton bersorak, sebagian menyelami Haji Juhri, sebagian lagi hanya mengangguk hormat. Sejak itu, Mamat Serut tidak pernah lagi menantang siapapun. Tapi bagi Haji Juhri, kejadian itu menjadi pertanda. Semakin banyak yang menguji dirinya, semakin besar pula resiko datangnya musuh yang benar-benar berbahaya. Sejak peristiwa bacokan Mamat Serut, Haji Juhri semakin dikenal. Banyak orang datang hanya untuk melihat langsung lelaki yang dikabarkan tak mempan senjata tajam maupun peluru. Ada yang sekedar penasaran, ada pula yang berharap mendapatkan berkah dengan berjabat tangan atau sekedar mengambil air bekas wudhunya. Namun, popularitas itu juga yang mengundang bahaya yang lebih gelap. Musuh yang datang kali ini bukan lagi manusia biasa. Malam itu, tepat setelah azan Isya, angin bertiup aneh. Dedaunan pohon kelapa di belakang rumah berderit, seperti diguncang sesuatu. Suara anjing kampung menggonggong panjang, lalu terhenti mendadak. Haji Juhri yang sedang merapikan sejadah merasakan bahwa hawa dingin merayap masuk dari pintu belakang. Ia melangkah keluar. Langit gelap gulita, meski bulan separuh sedang menggantung. Dari kebun pisang yang letaknya tak jauh terdengar bunyi krek, krek, seolah ada sesuatu yang sedang melangkah dengan kaki berat. Siapa di sana? Seru Haji Juhri lantang. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan. Tiba-tiba dari sela batang pisang muncul sosok tinggi, menjulang. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara. Rambutnya gimbal, panjang, dan di tangan kanan menggenggam semacam tombak runcing dari tulang. Bau anyir, darah tercium menusuk. Aku dengar kau kebal dari senjata manusia. Suara makhluk itu berat, bergetar di udara. Tapi, apa kau kebal dari senjata alam gaib? Haji Juhri menyadari itu bukan lawan biasa. Ia menarik napas panjang lalu melafalkan doa pelindung yang diajarkan gurunya. Makhluk itu melangkah maju dan tanpa aba-aba ia melontarkan tombak tulang ke arah dada Haji Juhri. Tombak itu melesat cepat disertai suara melengking saat menghantam tubuhnya. Buak! Bukan sekedar benturan yang terjadi, Haji Juhri terdorong 3 langkah ke belakang. Meski tak tembus, ia merasakan panas menyengat di dadanya, seperti disiram air mendidih. Menarik, makhluk itu menyeringai. Jimatmu cukup kuat, tapi tidak sempurna. Belum sempat Haji Juhri membalas, makhluk itu menghilang seketika. Hanya suara tawa bergema di kebun pisang, lalu sunyi kembali. Haji Juhri berdiri diam, napasnya berat, dada kirinya terasa nyeri. Dan saat ia menyibak, baju terlihat bekas luka merah memanjang. Sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keesokan paginya ia memanggil Kiai Mahfud, guru spiritual yang dulu memberinya ajian kekebalan. Setelah mendengar cerita itu, Kiai Mahmud terdiam lama. Juhri, katanya, akhirnya, ajian yang kau miliki memang bisa menahan senjata manusia.
Tapi untuk senjata gaib, kau butuh perisai yang lebih kuat. Musuhmu bukan sembarangan, ia bukan manusia, dan ia tidak akan menyerang sekali saja. Sejak saat itu Haji Juhri sadar bahwa ujiannya baru saja dimulai. Senjata manusia tak lagi menakutkan, tapi serangan dari dunia lain bisa menjadi akhirnya dari nyawanya. Malam Jumat Kliwon itu suasana kampung terasa berbeda. Angin membawa bau tanah basah bercampur kemenyan, padahal tidak ada yang sedang mengadakan hajatan atau ritual. Bulan tertutup awan tebal dan suara jangkrik lenyap seolah seluruh alam menahan napas. Haji Juhri sudah siap sejak seminggu lalu. Ia melakukan tirakat sebagaimana petunjuk Kiai Mahpud. Berpuasa mutih, mandi kembang 7 rupa setiap tengah malam, dan membaca wirid hizib bahar 1000 kali. Di lehernya tergantung jimat baru, kain hitam kecil berisi rajah yang ditulis dengan tinta dari campuran getah pohon bidara dan darah ayam cemani. Kiai Mahpud memperingatkan, Juhri, malam ini akan datang lagi. Bedanya kali ini ia tak sekedar menguji kekebalanmu, ia datang untuk mengambil nyawamu. Menjelang tengah malam, suara gemelan sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Bukan dari arah kampung, melainkan dari hutan bambu di tepi sungai. Suara itu semakin lama semakin dekat, disertai denting lonceng kecil dan langkah berat di tanah. Tiba-tiba dari kegelapan muncul makhluk yang sama seperti malam itu. Tinggi, hitam, legam, mata merah, membara. Namun kini tubuhnya dihiasi semacam baju perang dari sisik binatang, dan di tangannya bukan lagi tebak tulang, melainkan pedang besar berwarna keperakan, berukir simbol-simbol kuno yang berdenyut seperti urat hidup. Juhri, malam ini kau akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan kepala. Suaranya berat, menyeret, membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa basa-basi, makhluk itu melompat maju, pedangnya mengayun dari atas, memecah udara. Haji Juhri menghindar secepat kilat, namun tanah di tempat ia berdiri tadi terbelah, menandakan kekuatan pukulan yang mengerikan. Mereka bertarung sengit. Setiap kali pedang itu menyentuh tubuh Haji Juhri, jimatnya bergetar hebat. Hawa panas bercampur dingin menusuk kulit, membuat darahnya seperti membeku. Sesaat, doa-doa yang ia bacakan keluar dari sela napas terengah. Pada satu momen, pedang makhluk itu menghantam bahunya. Jimat bekerja, pedang tak mampu memutuskan dagingnya, tapi rasa perih membakar, membuatnya berlutut. Makhluk itu tertawa keras. Kekebalanmu tak ada artinya jika nyalimu runtuh. Namun Haji Juhri ingat pesan Kiai Mahpud, jangan hanya bertahan, serang balik dengan doa yang membakar mereka dari dalam. Dengan sisa tenaga ia merogoh kain jimat di lehernya, meremasnya kuat, lalu berteriak membaca ayat Al-Fil berulang-ulang. Aneh, angin berputar mengelilinginya. Berulang-ulang. Aneh, angin berputar mengelilinginya, tanah bergetar dan cahaya merah keemasan menyembur dari rajah jimatnya. Makhluk itu menjerit kesakitan. Sisik bajunya meleleh seperti lilin terkena api. Matanya yang merah kini berubah menjadi hitam pekat. Lalu tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. Ah, kau manusia terkutuk, suaranya memudar. Dalam sekejap tubuhnya pecah menjadi debu hitam yang terbang bersama angin. Hening kembali menguasai malam. Haji Juhri terjatuh, napasnya memburu. Tubuhnya masih terasa panas, tapi ia tahu malam itu ia memenangkan pertarungan. Bukan hanya melawan makhluk gaib, tapi juga melawan rasa takut yang selama ini mengintai di lubuk hatinya. Keesokan paginya kabar kemenangan itu menyebar di seluruh kampung. Namun Haji Juhri memilih diam. Ia tahu jalan seorang jawara bukan untuk disanjung-sanjung, tapi untuk melindungi orang yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Dan di dalam hatinya ia sadar kekebalan bukan senjata pamungkas. Doa dan keberanianlah yang menyelamatkannya malam itu.